Yang dipakai ini AC Milan tahun berapa nih Bang Miko? Ini kebetulan jersey musim 2011-2012. Zaman terakhir Ibrahimovic Sebelum waktu umroh. peel off dan remake. Oke, kita mulai dari peel off dulu deh. Peel off itu jadi proses pembersihan sablon-sablon yang lama atau yang udah Seperti rusak. sponsor kayak ya. gini sponsornya atau punya pasien ini, ternyata pasien ini seorang pembawa acara olahraga di salah satu stasiun TV. Dan saya tawarin kalau diganti berapa, dia nyebut nominal, tapi dia pesan kalau seumpama jersey itu ketemu mending dibalikin jersey-nya. Soalnya sempat denger juga katanya Bang Miko ditegor RT katanya ya. Karena fokus di rumah aja pel off, disangka miara tuyul. Bener nggak itu Bang Miko? Enggak. Enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Kurvatek Podcast. Masuk di obsesi obrolan seputar jersey. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari Gunung Karang ya. Dari mana nih Mas? Perkenalkan, nama saya Miko dari Kramat Watu. Nah, saya termasuk salah satu member dari Paguyuban Jersey Banten atau disingkat dengan PJB. PJB. Ya. Dan saya koleksi jersey untuk AC Milan. Oh, Milan. Ya. Nih Bang Miko. Bang Miko umur berapa nih Bang Miko? Masih cukup muda. Masih cukup muda. Sekitar 39 lah. 39, hampir menginjak 50 ya. Jangan loncat dong. Masih menikmati mau 39 ke 40. 39 ke 40. Masih dinikmatin dulu. Ngoleksi jersey AC Milan. Yang dipakai ini AC Milan tahun berapa nih Bang Miko? Ini kebetulan jersey musim 2011-2012. Zaman terakhir Ibrahimovic Sebelum umroh. Episode pertama ya, Ibrahimovic episode pertama. Soalnya di tahun 2020 kan dia balik lagi ke Milan lagi. Milan. Dan ini jersey setelah juara juga sih ini sebenarnya. Setelah juara. Saya suka desainnya juga minimalis, garis-garis kecil, mirip-mirip dengan Centenary-nya. Centenary Milan. AC Milan ya, Centenary. Bukan nggak ada di sini, nggak dibawa. Untuk jersey Milan sendiri nih Bang Miko, hampir lumayan ya value-nya. Untuk Bang Miko sendiri, paling murah beli jersey Milan itu berapa? Paling murah? Paling murah saya dapat jersey AC Milan itu di harga 125.000. Tuh, 100. Paling murah. Dan itu tahun, maksudnya jersey di musim 2012-2013. Kalau ini paling murah. Kalau paling mahalnya pernah dapat jersey AC Milan di tahun 2002, dua musim ya, itu jersey 2000, dipakai 2002. dua musim ya. Itu kemarin baru beberapa bulan yang lalu dapat di angka 2.500.000. 2.500.000, lumayan lah ya. Lumayan. Dan itu termasuk murah untuk segmen player issue ya. Jadi jersey itu spek player issue. Jadi dibilang mahal banget enggak, karena speknya player issue. Ya, mungkin teman-teman ini kok Bang Miko nih bisa suka Milan dari mana dulu? Apa orang tua kerja di Milan atau apa? Enggak tahu. Enggak. Kebetulan waktu kecil suka Milan itu nonton di saat Milan lawan Parma. Oh, Milan lawan Parma. Itu dramatis banget itu. Pertandingan sangat dramatis. Jadi waktu itu Milan butuh kemenangan. Dan Parma sendiri sedang kuat-kuatnya, itu terjadi di tahun 98. 98, kalau saya masih SD. Bapak udah nonton bola ya? Ya dikit-dikit lah, tipis-tipis lah gitu. Jadi dari situ mulai suka, tapi
untuk mengoleksi jersey originalnya baru di tahun 2012. Oh 2012 mulai. Iya, Nah mulai gabung di PJB-nya itu tahun berapa tuh Bang Miko? Mulai gabung di PJB 2017 pertengahan. 17 pertengahan. Ya, Apa koleksi awal itu ya Milan dulu kah atau ya ada jersey lainnya? paling banyak pertama AC Milan yang pasti, kedua sempat ada jersey timnas Indonesia. Itu kedua, tapi nggak terlalu banyak juga. Ada lagi jersey Inter Milan juga waktu itu Inter pernah, Milan juga. pernah punya. Karena suka desainnya aja waktu itu. Selebihnya ya AC Milan aja, full. Full AC Milan. Terus ini yang mungkin teman-teman juga harus tahu, Bang Miko sendiri penggiat remake jersey ya. Jadi nggak cuma ngoleksi aja nih. Ya, Ada usahanya kayak remake, peel off, atau patch segala macam itu usaha Bang Miko lah. Itu usahanya udah jalan dari kapan tuh Bang Miko? kalau jalan secara umum ya, maksudnya saya buka langsung untuk umum itu di tahun 2020 awal. Oh 2020 awal. Tapi sebelum-sebelumnya udah mulai otodidak, mulai belajar sendiri-sendiri, itu di tahun 2018 awal lah. Jadi full kegiatan sekarang remake jersey aja Ya, full. untuk aktivitas ya. Aktivitas. Selain koleksi, berarti remake segala macam itu di-handle sendiri lah sama Bang Miko. Di-handle sendiri saat ini, karena nggak berani juga ngambil karyawan, karena kita kan urusannya sama jersey-jersey koleksi ya, nggak bisa asal gitu ngambil karyawan, tolong dibersihin ini segala macam. Nah itu kan kita nggak tahu dia passionnya seperti apa gitu kan. Yang dikhawatirkan kan saat dipegang dia berarti ada rusaknya, nah itu otomatis mau nggak mau kita ganti. Nah mungkin Bang Miko bisa dijelaskan nih, mungkin yang awam kan nggak tahu remake dan peel off itu apa sih di dunia jersey? Peel off dan remake, oke kita mulai dari peel off dulu deh. Peel off itu jadi proses pembersihan sablon-sablon yang lama atau yang udah seperti rusak. sponsor kayak ya? gini, sponsornya atau nameset ya kita ngomongnya. Itu kalau rusak biasanya itu kan kadang cenderung kurang enak dipandang. Nah, atau nggak bisa belepotan atau kita sebut pecah-pecah itu atau crack ya. Nah, itu biasanya rata-rata kolektor ngasih ke orang-orang dengan jasa serupa remake peel off itu untuk perbaikan itu. Jadi biar lebih fresh lah dilihatnya. Nah, kalau remake itu ya berarti kita membuat sesuatu yang sama gitu kan. Jadi dibuat ulang lah, intinya dibuat ulang. Biar looknya itu cakep lah gitu. Jadi biar seperti semula lagi, nggak hancur gitu kan. Kadang kan orang suka, tapi ada beberapa orang itu dia suka dengan contohnya matchworn ya, matchworn itu udah belempotan, sponsor udah lengket, namesetnya udah hancur parah. Tapi untuk di remake jangan, karena bakal mengurangin value si jersey-nya sendiri. Jadi remake peel off juga bagaimana permintaan Ya. yang punya barang. Cuma rata-rata emang yang kolektor ini senangnya apa sih looknya biar enak dipandang lah gitu kan. Kalau rusak-rusak itu kayaknya bisa, ada yang pernah ngomong sampai ngeliatnya jijik banget gitu ngeliatnya gitu kan. Karena lengket kan, pasti lengket kemana-mana tuh, nyebar kemana-mana, udah nggak bisa diselamatin. Udah pasti di remake itu udah salah satu mungkin, caranya. yang awam akan bertanya-tanya nih Bang Miko, kalau jersey ori habis di remake, apa masih ori? Kalau untuk jersey masih ori dong. Masih ori lah Masih ya. untuk jersey ori. Tinggal kejujuran sellernya. Kalau seller ya, kita segmen seller ya. Kejujuran sellernya saat dia membuang jersey itu dijual lagi, dia ngomong itu remake atau masih originalnya. Tapi secara value nggak terlalu turun atau naik drastis. Itu juga tergantung peminat dari jersey-nya juga. Dari jersey. Nggak bisa kita samaratakan, oh jersey ini udah remake nih sponsornya, harus turun dong, nggak bisa. Emang beberapa calon pembeli ya, kita ngomong ke buyer, calon pembeli itu suka ada yang menjudge gitu. Terutama jersey kolektor-kolektor dari luar negeri ya. Dia suka ngomong, wah ini udah bukan official nih, ini udah bukan official, jadi mereka nggak mau. Dengan anggapan jersey-nya jadi KW. Ya mungkin kalau Bang Miko pasiennya selain di Paguyuban Jersey Banten ya, dari mana aja sih? Kalau kita lihat nih teman-teman, aktivitas Bang Miko ini kayak seharian full remake. Ya. Pasiennya mungkin dari mana aja Bang Miko? Yang terdekat
pasti dari member, ya, kalangan sini. Paling jauh kebetulan ada dari Italia, seorang kolektor jersey AC Milan juga. Dia langsung ngirim ke sini, dan dia sekali ngirim itu kurang lebih 1 dus atau 2 dus dengan hitungan kainnya kurang lebih sekitar 15 atau 20 piece. Gitu. Dan itu rutin. Ya. Jadi dia kadang suka belinya juga di Indonesia, jersey-jerseynya di Indonesia dia beli, kirimnya ke rumah. Atau enggak dia belinya di Eropa, kirimnya langsung ke rumah. Dikumpulin dulu di sana, kirim ke rumah. Jadi Bang Miko sendiri dari jersey sendiri jadi profesi lah ya? Ya jatuhnya jadi profesi. Dari hobi jadi profesi. Dari hobi jadi profesi lah. Lebih jadi hobi, dari hobi jadi mungkin profesi. Tetangga udah nawarin jadi satam, nolak, nggak mau. Atau tetangga nih ada nih kerja di kapal nyari kura-kura, nggak mau, mending peel off remake aja. Iya, sempat ada, sebenarnya sih bukan dari tetangga ya, jadi kan dulu sempat kerja di salah satu subkonnya Krakatau Steel ya, cuma waktu itu akhirnya subkonnya memutuskan untuk meng-cut seluruh karyawannya karena emang udah nggak sanggup bayar. Nah begitu udah di-cut off semua, sempat ditawarin lagi gitu kerja. Cuma saya nolak karena saya udah jatuh sekalian merintis usaha peel off dan remake ini. Berarti usaha peel off dan remake ini berjalan barengan dengan gabung dengan Paguyuban Jersey Banten ya? Ya, nggak jauh dari Paguyuban. Nggak jauh dari Paguyuban Jersey Banten. Kalau proses remake dan peel off nih, kan mungkin yang kita lihat teman-teman member pasien Bang Miko nih dari mana-mana ya, nggak cuma di Banten aja yang tadi Bang Miko sampaikan, ada yang dari Italia segala macam. Proses remake, kalau teman-teman yang nonton nih, Om saya mau namain dong, atau Om saya mau namain istri saya dong di jersey Barcelona, biar enak nih diajak undangannya. Itu berapa lama prosesnya? Kalau hanya remake ya, kita bicara hanya remake, kurang lebih sih 1 minggu ya. 1 minggu ya? Karena pertama prosesnya agak panjang, karena kita desain dulu jenis fontnya harus sesuai dengan jersey musim berapa kan gitu kan. Kedua, saya pakai pihak kedua untuk jasa beberapa name set, tapi dengan bahan yang berbeda. Karena sempat bertanya-tanya mesinnya itu ternyata terlalu high lah untuk saya gitu, terlalu mahal gitu untuk sendiri gitu kan. Jadi mendingan pakai pihak kedua, dan itu lebih worth it sih, sementara ini lebih worth it. Dan selebihnya kalau pakai peel off itu tergantung mudah atau enggaknya. Soalnya kadang jersey meskipun dengan sablon yang sama, tapi beda bahannya udah beda caranya ngatasinnya. Kadang kalau nggak hati-hati itu bisa sobek, dan otomatis kita pasti ganti kainnya. Ganti kain. Kalau pengalaman Bang Miko sendiri ngeganti kain dari proses peel off udah berapa kali? Kalau ngeganti kain pasien baru 1 kali. Baru 1 itu kali. Gara-gara salah cairan yang saya pakai. Jadi bukannya hilang tapi tintanya malah nyebar kemana-mana. Nah, itu 1 kali itu aja ganti. Selebihnya enggak. Tapi pengalaman paling buruk ya dicuri sama pihak ekspedisi. Oh, ekspedisi. Ya. Jadi waktu itu saya ngirim punya pasien ini, ternyata pasien ini seorang pembawa acara olahraga di salah satu stasiun TV. Dan saya tawarin kalau diganti berapa, dia nyebut nominal. Tapi dia pesan kalau seumpama jersey itu ketemu, mending dibalikin jersey-nya. Jadi rata-rata kolektor jersey itu bukan untuk uangnya, yang penting barangnya ada. Barangnya aja dibalikin. Atau enggak ngeganti tapi dengan jersey yang sama. Gitu. Nggak bisa uang. Jadi mereka bisa dibilang nggak butuh uangnya, butuh jersey-nya. Ya, kita tahu lah jersey, apalagi jersey lama gitu kan, nggak semua ada di bisa store. dapat lagi, nggak uang bisa dapat ada, lagi. belum tentu barang ada. Mau uangnya berapapun ada, tapi jersey nggak ada juga susah jatuhnya, nggak ketemu lagi gitu kan. Itu paling baik di situ. Berarti peel off dan remake juga nggak segampang yang teman-teman lihat ya? Ya. Agak sulit, nggak bisa asal-asalan. Kalau Bang Miko sendiri, proses peel off kan, dengan cairan-cairan kimia pastinya kan, nggak melulu dikeletekin atau dipanasin doang gitu. Nah itu racikan-racikannya kan pasti rahasia lah ya, nggak bisa diungkapkan juga di sini. Itu prosesnya yang paling aman nih buat orang awam, apa sih
taruhlah beli thinner dulu kah atau M3 dulu kah? Kalau yang umumnya pakainya rata-rata M3 ya, M3. sebutannya M3 untuk cairan kimia itu. Cuma yang masih belajar biasanya itu tintanya yang kemana-mana akhirnya jadi Ngebleber. luntur lah, ngebleber kemana-mana. Saya sendiri dulu belajar otodidak itu ngabisin 10 jersey Oh, 10. original. Saya beli agak lumayan harganya, karena gagal saya jual murah. Apa Beli enggak, lagi gagal. pas belajar itu nggak nyoba peel off jersey partai, patchy-nya dihilangin atau gimana? Enggak. Nggak bisa ya? Lah, nggak bisa. Jangan ngasal, nggak bisa. Jersey original sih waktu itu emang kebetulan punyanya itu, jadi akhirnya beli, saya coba, gagal, jual murah. Beli lagi yang kondisi rusak, gagal lagi jual murah. Itu ya kurang lebih 10 jersey original saya korbanin. Punya sendiri ya, bukan punya orang gitu, masih punya sendiri. Setelah tahu triknya, setelah tahu cairan apa yang harus dipakai, cocoknya, nah itu baru berani. Ya, soalnya sempat denger juga katanya Bang Miko ditegur RT katanya ya. Karena fokus di rumah aja peel off, disangka miara tuyul. Bener nggak itu Bang Miko? Enggak sampai. Nggak sampai Tapi ditegur jangan RT. sampai. Soalnya mungkin aktivitas kan di rumah aja, Iya. tetangga curiga mungkin kan, nggak tahu. Sempet sih ada tetangga, ya lucu sih, hanya mungkin guyonan juga kan. Jadi ngomong, ini pengangguran tapi banyak duitnya kan. Gitu. Ya sebenarnya nggak pengangguran juga. Mungkin secara karyawan iya nganggur, tapi kita menekunin bidang lain lah. Ya mungkin teman-teman yang ngelihatnya ada peluang usaha nih kayaknya peel off jersey. Mau tahu nih pendapatan sebulan tuh dari remake peel off Bang Miko sendiri di jersey ya berapa ya gitu. UMR kali lah. UMR. Kita ambil UMR Cilegon aja lah. Minimnya UMR Cilegon. Uganda. Kan nggak tahu kita UMR Uganda berapa. Ya. Udah nggak usah disebutin, banyakin pesaing lagi. Saingan Mending nanti iya, lah ya. nggak usah disebutin. Cuma intinya mah anak bisa jajan ke Bisa warung jajan, Madura lah iya. ya. Minimal nabati kebeli lah. Nabati kebeli, terus permen kaki kebeli ya. Iya. Jadi nggak melulu ngoleksi ya. Jadi ternyata ada peluang juga buat ya akhirnya buat menghidupi. Ya, Jadi profesi akhirnya. cukup mengganti lah UMR yang hilang gitu UMR kasarnya yang hilang. gitu kan. Jadi pakai jasa itu jadi cukup lah gitu. Soalnya mungkin teman-teman juga yang nonton Bang Miko nggak cuma remake peel off ya, dia juga jual beli juga. Mungkin nanti bisa dilampirkan di sini Bang Miko alamat Instagramnya buat jual belinya, biar teman-teman yang mau koleksi jersey original tahu lah. Untuk akun IG ya, IG khusus jual beli itu nama akunnya The Football Site. Football side. Nah, untuk akun yang khusus Peel Off Remake-nya pakai nama Miko Toolman. Nah, makanya ini kerjaan buat editor nih. Ntar di sini Football Side sama Miko Toolman ya. Miko Toolman tuh kayaknya di Facebook doang. Facebook sama IG. Sama di TikTok juga ada. Oh, di TikTok sama ada. pakai namanya Miko Toolman aja. Oh, di TikTok juga ada, cuma mungkin joget-joget kayang ya di TikTok enggak? Ngerayap. Enggak, kalau TikTok hanya paling sekedar posting-posting aja. Oh, posting-posting aja. Kalau lagi mood baru nge-live. Gitu aja sih. Enggak sering kayak yang ibu-ibu bayangkan gitu. Enggak. Ya, mungkin Hanya kan- paling nge-live. Kalau lagi mood gitu nge-live, ada waktu jualan gitu. Gitu aja. Selebihnya ya paling hanya posting-posting sambil memperkenalkan linknya biar klop ke IG-nya gitu aja. Nah, mungkin teman-teman yang baru nih Bang Miko, tips aman bertransaksi jersey original itu seperti apa ya? Kan mungkin sekarang lagi marak nih, hype lah, gak cuma fashion, bisa dipakai olahraga segala macem, animo banyak, orang jadi pengen koleksi, dimanfaatkan lah mungkin sekarang dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tips aman belanjanya seperti apa? Tips aman belanja yang pasti pertama, pastikan dulu sellernya itu recommended atau enggak. Pertama ya. Kalau bisa di belakangnya dia itu basicnya ternyata dia dari sebuah komunitas jersey original. Itu udah termasuk salah satu langkah aman ya. Kedua, kalau memang tetap ragu, pakai marketplace. Bisa Shopee atau Tokopedia gitu kan. Menghindari kasus-kasus penipuan. Dan jangan, kalau memang benar-benar awam jangan sampai direct transfer ya. Apalagi kita belum tahu si seller ini rekomendasinya seperti apa gitu kan. Karena emang jangankan yang baru ya, seller baru sekarang beberapa bulan yang lalu itu sempat ada seller yang tadinya amanah
biasa jual beli banyak lah segala macam, tiba-tiba dia belok, hilaf, bawa kabur duit orang, ya gitu. Tetap apa ya, dibilang 99% itu amanah, 1%-nya waspada, hilaf. Itu aja sih. Tetap itu aja, paling untuk paling amannya tanya dulu deh yang penting. Si A ini bagus nggak gitu. Kalau Bang Miko sendiri kan pernah ketipu nggak sih untuk transaksi jual beli jersey? Pernah, pastinya pernah. Dulu sempat masih ingat itu jersey MU Treble versi UCL ya, versi Liga Champion, terus Chelsea Centenary 2005 itu pernah, sama MU kurang lebih 3 atau 4 kali dah ketipu itu. Selebihnya ngelamun. Selebihnya habis ketipu ngelamun, nyeduh Indomie. Nggak hujan tapi. Nggak hujan. Panas. Itu aja sih. Jadi ya paling tips paling aman untuk itu sih. Untuk yang orang awam ya, baru-baru terjun, kalau bisa si seller punya toko offline mending datengin langsung. Kan banyak nih sekarang toko-toko offline macam Azura Store, atau yang terkenal itu ada punya Papi Septoriza ya, itu The Jakarta Football, itu untuk area Jakarta. Ya, kalau ini jersey free kit, jersey free kit itu untuk area Jakarta. Edik, ya. Kalau di Banten ada namanya Pagar Betis, ya itu bisa, itu ada toko offline-nya. Ke rumahnya aja langsung digerebek, aman. Itu bisa. Maksudnya jersey-nya dijejerin ada. Di CRV juga ada. Tinggal orangnya mau lepas apa enggak. Gitu aja. Ya, mungkin Bang Miko udah gabung di PJB kan sudah lama ya. Aktivitas di PJB itu apa aja sih Bang Miko? Aktivitas selain ya bedah jersey mungkin atau jual beli? Selain jual beli atau bedah jersey, yang pasti main bola ya. Main bola itu mungkin kalau kebetulan saya waktu itu berhidup di generasi untuk flexing jersey-nya itu di main bola. Bukan foto-foto di mall? Bukan. Jadi sampai sempat ikut ke Jakarta. Jadi kayak di Jakarta itu kan, oke lah kita nggak bisa memungkiri kiblat jersey itu ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Awal mula mereka ada di sana. Jadi otomatis kita yang dari daerah jauh nih, mau nggak mau mengikuti. Jadi di Jakarta itu suka ada macam contohnya Maglia Nerazzurri Indonesia, atau MMI, Maglia Milan Indonesia, ada MBI, Maglia Bianconeri Indonesia, itu kumpulan kolektor-kolektor jersey original. Mereka suka bikin sebuah fan football. Nah, mereka buka kloter, siapa yang mau ikut nih gitu. Nah, kita daftar, dulu sempat seperti itu. Masih suka ke Jakarta. Ke Jakarta, bareng dari sini rombongan diajak, ini ada yang mau ikut nggak? Ayo gitu. Salah satu cara flexing jersey-nya seperti itu. Dan sekarang mungkin lebih geser karena udah masuk ranah entertain ya, karena beberapa public figure udah mulai mengentertainkan jersey. Jadi ya ada yang pakai jogging, ada yang dipakai ke mall segala macam. Jadi agak bergeser sedikit lah. Meskipun tetap value si jersey itu tetap naik gitu. Makin naik malah jatuhnya ya, karena jadi banyak opsi. Banyak opsi. Sekarang itu emang kerasa banget. Jadi orang umum yang tadinya nggak tahu jersey tiba-tiba beli ya, karena mereka melihat, oke, contohnya sekarang yang paling booming ada Ganindra Bimo atau dengan Karbida FC-nya. Nah, dia berhasil lah dengan mengentertainkan jersey dari yang biasa dipakai hanya di lapangan, tiba-tiba jadiin sebuah fashion di luar lapangan gitu kan, dan berhasil terutama dengan jersey long sleeve-nya. Nah itu dia, tiba-tiba orang umum wah beli nih. Nah mereka secara nggak langsung menasbihkan diri, gue nih anak jersey kan gitu. Yang dari dulunya hanya di lapangan, kita flexing di lapangan main bola segala macam gini, sekarang udah bergeser. Ya kayak contohnya lagi duduk pakai jersey. Oke lah, dulu coba di tahun 2017 kita ngobrol pakai jersey ya, dibilangnya ucup bajai bajuri. Iya, coba dia bajuri. Sekarang beli uduk juga udah pada pakai jersey. Iya, betul. Mamang uduk pakai jersey. Pakai jersey. Iya. Di Keramat gali-gali juga pakai jersey. Pakai jersey ya. Jadi ya jersey nggak cuma, ya ada pergeseran lah dari tadinya dipakai olahraga masuk ke fashion lah sekarang. Ya, lebih ke fashion nih sekarang masuk. Ya, mungkin yang teman-teman awam nih Bang Miko mau bertanya-tanya manfaat gabung komunitas PJB itu apa sih selain dapat kartu parkir ya katanya. Sama kartu e-tol. Kartu e-tol. Padahal nggak pernah keluar tol ya. Kemarin keluar tol. Nyoba tuh, macet pisan. Jadi manfaatnya banyak sebenarnya untuk gabung di komunitas itu. Pertama dari
pengetahuan ya tentang jersey. Yang tadinya yang tadinya awam, dari nggak ngerti, bisa ngerti. Di grup kita bisa tanya. Kita mau beli, kita share di grup seller ini, nilainya seperti apa, rekomendasinya seperti apa. Oh ternyata banyak yang ngomong, ini aman, ini aman, buat ini tracking aman. lah ya. Buat tracking. Udah gitu, bedain jersey sama ori sama KW seperti apa. Nah, pasti dikasih tahu di situ. Bisa, kalau pengen gabung, semua belum gabung, pengen gabung bisa hubungin ke IG-nya PJB. IG-nya Paguyuban Jersey Iya. Banten, teman-teman. Jadi teman-teman yang nonton bisa langsung chat aja admin di Instagramnya, admin PJB. Om saya mau gabung ya, misalkan. Gabung majelis taklim. Gabung Paguyuban Oh, masih. Koperasi. Ormas dong. Paguyuban Jersey Banten. Nanti mungkin dipandu dari admin PJB-nya untuk langkah-langkahnya seperti apa. Ya. Jadi nggak terlalu buta lah. Mulai mengoleksi jersey itu arahnya mau kemana ya? Karena ditambah sekarang itu jersey kita jatuh ke jersey vintage ya. Kita masuklah ke jersey vintage itu udah banyak banget KW-nya. Udah ngeri. Dengan tag leher atau waist tag samping pinggang itu udah mirip banget. Jadi kadang perlu wawasan lebih untuk mengetahui keorisinalitas jersey-nya. Mulai dari fitting jersey-nya, dari kerapian jahitan, atau dari jenis sponsor yang dipakai, itu udah biasanya membedakan. Jadi nggak bisa serta-merta, apalagi maaf nih, yang baru-baru gitu. Panduannya kan pasti art code. Ya, art code yang Art code yang mungkin untuk Adidas lah. ya, Adidas, Nike udah pasti punya, Puma punya. Dilihat art code-nya, oh tembus nih, belum tentu original. Karena yang KW-nya pun tembus sekarang, udah ngeri. Makanya dilihat juga dari bahan art code-nya, waist tag-nya, jenis font-nya pun harus jeli, tebel, tipisnya seperti apa. Jadi udah sekarang makin canggih lah untuk Jadi jersey mungkin KW. manfaat gabung komunitas ada proses screeningnya juga lah Ya. dari teman-teman member yang lainnya bahwa produk ini aman atau tidak. Ya, betul. Jadi lebih bisa menjamin orang-orang baru yang mau terjun ke jersey, seenggaknya meminimalisir tertipu, gitu aja. Cukup tertipu dengan mertua saja ya. Iya. Kebetulan mertua Oh, nggak nggak di ada sini. ya. Jadi jangan jersey juga ikut ketipu. Iya, jangan ketahui lah sama mertua nggak enak. Gitu aja. Soalnya mertua saya juga penggemar Inter kayaknya. Penggemar Inter. Takut baku hantam doang nanti. Mungkin kegiatannya ya di PJB itu, Bang Miko, yang mungkin masih awam mau tanya-tanya, selain mabol ada apa aja sih? Selain mabol, kita sedang menggerakkan juga kegiatan amal ya, PJB. Jadi sempat beberapa kali itu kayak daerah lain tertimpa musibah, entah bencana alam atau semacamnya lah gitu kan. Jadi PJB langsung mengkoordinir di grup untuk membuat lelang amal. Lelang ya, jatuhnya lelang amal. Nanti 100% hasil dari lelangnya itu diberikan ke korban-korban yang terkena musibah. Jadi nggak hanya melulu mabol, ini segala macam kayak senang-senang aja. Jadi kita juga memaksimalkan untuk memperdulikan orang-orang sekitar yang terkena musibah. Gitu. Mau tepuk tangan juga. Bang Miko mungkin mau nanya nih, buat menguji kemilanan Bang Miko nih. Ya. Sebutin nama 3 pemain Milan favorit selain Ajat Benjol sama Hasan Basri. Hasan Basri bukannya pahlawan. Untuk pemain Milan favorit, yang pertama udah pasti kita jatuh ke Maldini ya. Paolo Maldini. Siapa sih nggak tahu Paolo Maldini kan? Dia satu klub dari semenjak dia masuk sampai dia pensiun, satu klub. Yang pertama Maldini, kedua Andriy Shevchenko. Dia ya salah satu striker tertajam di era Milan di 99 sampai 2004 ya kalau salah, 2005 sorry, 2005. Sangat tajam, sampai Charles Puyol aja mengakuin. Paling susah ngejaga Shevchenko. Yang ketiga agak beda nih. Jadi biasanya orang-orang entah kakak atau segala macam. Saya lebih ke Albertini, Demetrio Albertini. Demetrio Albertini termasuk salah satu pemain tengah menurut saya itu ya, pemain tengah tapi dengan pengetahuan yang luar biasa lah untuk jersey. Mungkin tambahannya lagi ada Andrea Pirlo. Iya. Oh, banyak juga ya. Iya. Sebenarnya kalau dibilang
3 nggak cukup sebenarnya. Dia bisa nambah gitu. Bisa nambah. Masa makan doang yang nambah? Itu makanya saya curiga Maldini yang punya yayasan Milan nih, dari kecil gitu sampai tua di Milan aja. Kan sempet jadi manajemen kemarin, dari salah satu manajemen Milan saat kemarin Milan juara di 2020 ya. Beliau salah satu manajemen di Milan. Jadi termasuknya sukses lah untuk mengkoordinir junior-juniornya nih biar punya mental juara. Kalau tadi kan pemain, mungkin sekarang jersey favorit dari Bang Miko nih untuk Milan. Jersey tahun berapa aja? Jersey favorit ada di Milan 98-99 karena termasuk salah satu momen pertama kali ngeliat AC Milan berlaga. Terus yang kedua di Milan 2020 sampai 2002 karena jersey itu dipakai 2 musim, ya kan. Itu desainnya unik juga. Terus terakhir ada AC Milan 2006-2007. Desainnya meskipun banyak yang ngomong itu desainnya agak template ya, karena Liverpool pun hampir sama desainnya. Cuma emang beda di garis sama di corak hitam putihnya. Karena di momen itu Milan sedang jaya-jaya juga dengan desain yang ikonik, juara UCL gitu. Setelah mungkin sebelumnya kalah dengan Liverpool. Iya, di 2005 ya, di final 2005 dia kalah dengan Liverpool. Di 2007 balik lagi dengan lawan yang sama dan bisa balas dendam. Itu salah satu momen. Meskipun saat final Milan selalu pasti pakai yang away-nya, yang putih. Ilmu nih, Milan final udah pasti pakai away. Iya, pasti pakai away dari dulu. Dari dulu pakai sampai putih. Sekarang. Kalau nggak salah pernah sekali pakai home dan kalah. Kalah Di final ya, selebihnya pakai away aja. Dan kalahnya yang tahu cuma di Athens sama waktu lawan Marseille di 94 atau 95 gitu. Dan itu ternyata diselidikin dari pihak FIFA. FIFA mana? Kosmetik bukan? Bukan. Oh, bukan. Sebelahnya. Para pemainnya ini memakai semacam doping. Oh, doping. Nah, jadi akhirnya Padahal extra jos doang. Iya, padahal extra jos pakai susu lagi kan. Susu. Sama sendol dikit. Jadi nggak tahu ini infonya valid atau enggak, sempat dicabut gelar juara Marseille diberikan ke Milan, tapi Milan nolak, nggak mau. Mereka hanya ingin resmi, maksudnya dengan keringat sendiri. Kalau kalah ya udah kalah aja gitu kan. Terakhir nonton Milan katanya Bang Miko ini 2010 ya? Ya, saat juara. Saat juara. Itu kenapa? TV dijual kah atau siarannya gimana? Sama geledek. Atau isinya kartunnya sekarang di HP? Kalau nggak salah siarannya, hak siarnya kalau nggak salah nggak ada, agak susah. Kalau nggak salah ya, jadi setelah itu agak males lah nonton lagi. Jadi mengandalkan kalau sekarang kan ada YouTube, dari media-media yang ada lah gitu kan. Jadi Milan main nih, ditambah lagi udah nggak kuat nonton begadang malam, udah nggak kuat. Jadi, ya faktor U lah. Kalau Milan musim ini nih zamannya Conceição ya? Oh ya, di bawah pelatih yang sempat ngikutin nggak atau cuma lihat ya dari highlight sepintas-sepintas saja? Sempat ngikutin sedikit. Kan ada jersey yang keluar juga tuh, jersey 125-nya ya. Oh ya, yang ini ya, sempat. Mungkin Puma ya, dari keluaran dari Puma ya. Mungkin Puma ini juga ngambil contohnya dari yang Sente 99-2000. Sedikit banyak mungkin seperti itu. Sama kalau nggak dia ngikutin dari yang tahun-tahun sebelumnya, yang dahulu-dulu kan. Kan emang desainnya seperti ini dah, sederhana, cuma gini aja. Iya, desainnya mungkin merah hitam ya. Ya, dan yang dipakai player yang seperti ini, modelnya neck-nya seperti V-neck. Kemudian ada 2 versi katanya. Ya. Yang pakai kancing itu nggak dipakai, mungkin hanya sebagai authentic store aja, mengeluarkan 2 versi. Yang ini pakai player seperti ini yang dipakai. Dan hanya pakai angka aja. Kemarin waktu dipakai main cuma pakai angka. Tidak ada nama ya? Tidak ada nama. Dan nggak ada logo Pumanya ya? Iya. Cuma gitu aja. Polosan aja. Sama. Ya paling yang mencolok ya hanya logo di dadanya aja gitu kan. Karena dulunya Milan sendiri ini bukan sebuah klub sepak bola aja. Jadi klub kriket juga dari warga negara Inggris yang transmigrasi ke Italia, jadi dia bikin sebuah klub bola dan kriket seperti ini, logo awalnya seperti ini. Dan sempat ada keluar logonya, modelnya logo setan ya, logo setan, the devil gitu kan. Makanya sebutannya setan merah juga.
Tapi akhirnya terakhir dipakai yang logo-logo seperti ini, yang terakhir ini. Dan lebih modern ya. Lebih modern lah ya. Oke teman-teman, nggak kerasa udah berapa jam ini kita, berapa tahun ngobrol Bang Miko? 3 jaman lah. 3 zaman lah ya. Zaman apa aja lah. Dari zaman dinosaurus Iya. nih. Nggak Sampai kerasa. penjajahan. Obsesi kali ini obrolan seputar jersey, banyak yang udah Bang Miko sampaikan juga ya. Ya. Mungkin teman-teman yang baru lihat kita bisa langsung subscribe Kurva Text Podcast untuk mau dibahas jersey apa lagi, atau jersey-jersey yang teman-teman koleksi pengen dibedah, bisa komen nanti di bawah, bisa info kita, nanti kita bakal bawain. Bawain apa tuh? Bawain apa tuh? Kita bakal bedah di sini, kita bakal bedah di sini jersinya dari mungkin harga, speknya, sama mungkin perintilan-perintilan patch segala macam yang harus dipasang bisa kita bahas di sini. Oke, itu aja mungkin Bang Miko. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Bisa langsung balik ke Rau nih ya habis dari sini ya. Belum, nanti jam 1 kerau, Mbak. Masih di Kurva Tech Podcast. Terima kasih semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.